Bagaimana cara menghadapi orang tua yang bertanya setiap menit, kalau dijawab dia nggak dengar, diulang-ulang lagi. Akhirnya dijawab dengan suara keras, apakah saya termasuk anak durhaka? Ad-darurat, keadaan darurat emergensi, tubihul mahzurat, membolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Kau bawa orang tuamu ke THT, telinga, hidung, tenggorokan. Periksakan telinganya, nanti dipasang alat dengar. Dipasang alat dengar. Jangan kau baik, menantunya kurang ajar. Hai menantu, kau baru ketemu dengan suamimu itu umur 20-25 tahun. Selama ini yang membesarkannya siapa? Yang meregang nyawa melahirkannya siapa? Yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menebus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang berikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nak, HP bapak ibu rusak ya? Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat. Dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Di hari tua ini bahagiakan dia, belikan makanan yang enak, pakaian, bawa dia jalan-jalan. Orang Cina, saudara kita dari Tionghoa, itu sangat menghormati orang tua. Saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, sampai di ke mall. Ustadz, hari ini kita tidak ada ceramah jalan-jalan ke mall. Sampai ke atas saya lihat ada orang tua, satu baris orang tua. Anak-anaknya menyuapkan makanan. Kenapa? Karena mereka percaya rezeki bisa dijolok, rezeki bisa ditarik dengan memuliakan orang tua. Orang tua kata dia hoki. Dia percaya itu. Teorinya kita yang punya, tapi mereka yang mengamalkan. Mana baktimu pada orang tuamu? Jaga orang tuamu. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis mencakar dinding. Mama, penyesalan berakhir tak ada gunanya. Saya kalau sudah melihat ada anak menangis ketika ibunya meninggal, baru dia nangis, ini pasti nyesal karena tak berbakti. Mau saya antukkan aja kepalanya. Dulu waktu dia sehat, waktu dia hidup, kenapa kau biarkan? Sekarang setelah datang orang tua mau minjam uang 50.000 untuk buka puasa. Nah, pinjam 50.000, mama mau beli makan buka puasa. Sebentar ya ma, kutanya istriku dulu. Tak ada gunanya kau jantan gagah perkasa. Tak ada gunanya. Ini kalian yang sebelum nikah masih lajang, katakan dulu, do you marry me? Sudikah engkau menikah dengan aku? Mau jawab mau aja atau mau banget ya? Tapi engkau akan menjadi to be a second woman. Kau akan menjadi perempuan kedua. Yang pertama siapa? I love my mom. Aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, walaupun kakinya kesemutan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika kalau sudah janji menikahi seorang akhwat, namun jangka waktu berjalan, semakin saya lihat ketidakcocokan, terutama masalah akhlak. Apabila diberi bismillah, apabila dibatalkan atau bismillah dinikahi. Ada sebagian orang melihat orang kesempurnaannya. Manusia tidak akan sempurna. Man talaba akhan bil aibin baqiya bil akhin. Siapa yang mencari kawan sempurna seumur hidup tidak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Kalau kurang-kurang dikit, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kurang manis, kurang cantik, kurang putih, kurang tinggi, kurang kaya. Kau sudah terjebak pada materialistis. Tungkahul mar'atul arba'. Perempuan dinikahi karena 4-5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, beautiful. Wali diniha, karena agama. Ustaz, carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah karena sukunya, berapa banyak orang dikeluarkan karena melanggar pantangan suku. Kau nikahi karena bentuk rupanya, perempuan adalah bunga. Bunga kuntum, mekar, harum, semerbak, cantik dan indah. Setelah itu dia akan kuning, layu dan mati.
Bunga yang tak layu hanya bunga plastik. Banyak sekarang perempuan ingin tidak layu, maka wajahnya plastik semua. Hidung plastik, pipi plastik, dagu plastik, alis plastik, bulu mata plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah layu. Oleh sebab itu maka nikahilah dia karena akhlaknya. Ketika kau melihat rasanya kau tidak sanggup, engkau bekerja direktur BUMN, mengurus negara, mengurus kampus. Kalau kau dapat perempuan yang baik, tugasmu cuma satu. Tapi kalau kau dapat yang tidak baik, tugasmu jadi dua. Kampus lagi, rumah lagi, negara lagi, rumah lagi. Akhirnya ribet, semua tidak terurus. Maka menurut saya Pak Ustadz ini tidak cocok, tidak layak. Akhirnya saya cari yang lain. Enggak apa-apa, pertunangan tidak semestinya menjadi pernikahan. Pertunangan itu bagian dari pengenalan. Kenalan enggak perlu lama-lama. Syuaib punya anak gadis cantik, menikah dengan Musa. Mereka tidak ada pacaran, enggak ada kenalan sampai lama-lama. Apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau kau mau mencari pekerja, orangnya punya dua sifat. Qawiyun, kuat, amin, amanah. Ini orangnya. Ini orangnya ya. Kamu sudah lama kenal dia? Baru tadi. Dari mana kamu tahu dia kuat? Saya ngantri mau ngambil air. Sumur itu tertutup batu besar. Bergelinding dari atas bukit, tertutup pintu. 30 orang menggeser sub. Tidak ada yang bisa. Tiba-tiba datang sesosok Musa, dia geser sendiri. Terbuka. Lalu apa kata orang kampung? Musa, silakan ambil air. Musa melihat ada perempuan di belakang antrian. Ladies first. Akhirnya perempuan itu mengambil air. Tentu kalau sudah tertanam budi, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Akhirnya termakan budi. Maka kalau kau mau mengambil hatinya, tanam budi dulu. Jangan bertanam tebu di tepi bibir, cuman lipstick ngomong manis aja. Nanti ku bawa liburan ke sana, akan makan ini. Sekarang nggak ada. Musa tidak begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Dia dorong itu batu, akhirnya orang bisa ngambil air. Dan perempuan itu bisa. Dari mana kau tahu ini orang kuat? Karena aku melihat dia, ayah, mendorong. Dan ini orangnya amanah ya. Dari mana kau tahu dia amanah? Tadi saat kami berjalan, aku di depan, dia di belakang. Bertiup angin kencang. Zaman dulu perempuan kalau bertiup angin kencang nampak lekuk tubuhnya. Dan Musa menundukkan pandangan berkata, perempuan kau di belakang, aku yang di depan. Perempuan zaman dulu begitu, angin bertiup baru nampak lekuk tubuhnya. Yang sekarang nggak ada angin pun kelihatan. Akhirnya mereka sampai ke tujuan. Syuaib berkata, dari mana kamu tahu Musa ini orangnya kuat dan amanah? Dia kuat karena sekali dorong. Dan dia amanah karena dia tidak mau aku di depan karena nampak lekuk tubuhku. Berapa lama mereka berkenalan? Hanya dari sumur ke rumah. Engkau kenalan sama dia sudah berapa lama? Sudah 2 tahun. Habis cap jempol semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pacaran-pacaran omong kosong, bohong. Ketika pacaran ya hati-hati, awas jatuh. Begitu sudah menikah, mana mata kau tadi? Maka kalian yang soleha tidak perlu jauh mencari laki-laki yang soleh. Di mana mereka? Di bawah ini mereka. Kalian pantau dari atas, lihat baik-baik. Yang bawah tak perlu melihat ke atas. Karena mereka yang akan memilih kalian. Dilihatnya dari bawah. Enak nanti kalian ceritanya. Anak kalian pun enak cerita. Papa. Gimana kenal sama mama dulu? Dulu ada tablik akbar di Masjid UPI. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Terus gimana mama? Mama bisa kenal sama papa? Mama sudah ngelihat dari atas. Terus pas turun ke bawah, aku tidak mencari engkau, kau tidak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Gimana bisa ketemu? Sama-sama nyari sendal di tempat rak yang sama. Pas lagi nunduk, kepala mama naik kepala. Pas naik ke atas, Masya Allah. Sekarang banyak orang tua tidak bisa menceritakan pertemuan dengan anaknya. Banyak orang tua nggak bisa menceritakan pertemuan dia dengan anaknya karena cerita itu tidak indah untuk diceritakan. Mama, dulu ketemu dengan papa gimana? Salah sambung. Papa, dulu ketemu dengan mama di mana? Ditangkap Kamtip, Mas.
Jikalau kita ingin tahajud, seorang anak muda, boleh enggak satu rakaatnya 30 juz? Ada enggak orang yang pernah melakukan itu Pak Ustadz? Ada, zaman sahabat Nabi. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz, hafal Quran. Kalau engkau baca rakaat pertama 30 juz, rakaat kedua kau baca apa? Gimana sholat sunat bisa 15 juz gimana? Saya nggak hafal Quran, kan ada Quran digital. Download Quran digital, sholat. Sholat ngelihat boleh. Mana dalilnya sholat ngelihat apa boleh? Ada seorang laki-laki namanya Zakwan. Siapa namanya? Za, bukan za, pakai zal. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Zakwan. Ada za, ada za, ada ja, ada lo. Jadi jangan sama. Ini nanti ijazah. Za. Namanya Zakwan. Zakwan jadi imam dan dia melihat mushaf. Itu dalil boleh sholat melihat mushaf. Maka nanti lihat. Tapi letak kantong, jangan terlalu banyak gerakan. Letak sini. Yang letaknya di belakang, tersepit pula. Langsung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi HP-nya dinonaktifkan. Ya nanti ada masuk. Ya sebentar. Hanya Quran digitalnya saja bisa. Kapan mau coba? Nanti. Nah, nanti kalian kalau kebetulan umroh ingin sholat di belakang imam Masjid Nabawi, gak bisa ujuk-ujuk datang jam 4 di belakang, gak bisa. Masuknya jam 1. Ini imam Masjid Nabawi masuk jam 1. Masuk jam 1 sholat sunat di situ. Booking tempat duduk. Duduk situ, tunggu. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh. 4 jam. Ngapain jam 4? Ngapain 4 jam di situ? Sholat. 1 rakaat 1 juz. 4 rakaat 4 juz. Caranya lihat Quran. Tegak lihat. Begitu pas hampir azan batal. Coba lagi besok malam. Enggak ada yang sia-sia. Bacaan Quranmu dalam masjid itu bernilai i'tikaf insyaallah.